Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1272. Sinar yang menerangi adalah memperagung pembabaran Dharma. Terlebih dahulu menerangkan tentang keagungan dari balasan lingkungan hunian. Selanjutnya, menerangkan tentang balasan langsung dari membabarkan Dharma. Pada 4 penjuru mata angin, 4 mata angin tengah, atas dan bawah, terdapat tak terhingga negeri. Pada masing-masing arah terdapat negeri Buddha sebanyak butiran pasir dari 5 juta koti nayuta sungai Gangga. Setiap Buddha memiliki bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terkira. Bagian naskah ini sebelumnya telah dibabarkan. Kita harus mengingatnya. Naskah sutra sebelumnya menggunakan wujud untuk menyatukan dengan prinsip kebenaran. Gambarannya adalah stupa mustika muncul pada tempat persamuhan Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai. Stupa mustika yang muncul dari bumi mulai menerangkan sedemikian makna di balik gambaran ini. Kita harus bersungguh hati menghayati prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Prinsip kebenaran ini membuat kita lebih paham tentang balasan lingkungan hunian dan balasan langsung Buddha Sakyamuni. Pada kehidupan lalu selama kalpa tidak terhingga sebelumnya, tidak dapat dihitung menjalani kehidupan ke kehidupan di kumpulan orang banyak ataupun di 5 alam kehidupan. Satu tekadnya yaitu membimbing para makhluk datang dan pergi untuk mengejar dan menyadarkan para makhluk. Balasan lingkungan hunian dan balasan langsung selalu menuruti niat batinnya, datang ke dunia dengan menunjukkan wujud manusia. Jika ke alam neraka, beliau akan bersama dengan para penerima hukuman di neraka. Juga menunjukkan kisah menolong orang yang mengharukan. Di alam binatang, juga berada di kumpulan tersebut. Baik itu adalah Raja Gajah, Raja Singa, Raja Rusa, dan lain-lain. Tergantung pada lingkungan. Balasan lingkungan hunian dan balasan langsung di tempat itu tidak lain adalah untuk membimbing para makhluk di alam manapun beliau bermanifestasi. Dia akan menunjukkan wujud yang agung, tidak lain adalah selalu agung, dan pengajaran melalui teladan pribadi. Ini mengikuti niat pikirannya. Kemanapun dia pergi, dia selalu memperagung lingkungannya sebagai teladan untuk mengajar orang lain. Jalinan jodoh telah matang di dunia. Sekitar 2000 tahun yang lalu, memang benar saat ini masih menjadi guru pembimbing kita. Kita masih berdasarkan pada Dharma yang diwariskan oleh Buddha Sakyamuni. Kita masih menggunakannya, mengamalkan sesuai yang diajarkan Sang Buddha selama beberapa kehidupan di dunia para makhluk seperti ini. Datang untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk, datang untuk mengajarkan para makhluk sehingga kita dapat sangat jelas terlebih dahulu menerangkan tentang keagungan dari balasan lingkungan hunian di setiap alam. Beliau selalu menjadi teladan datang untuk memberi pengajaran, menunjukkan citra yang agung. Selanjutnya menerangkan tentang balasan langsung dari membabarkan Dharma. Datang ke dunia selain bentuk tubuhnya yang agung, balasan lingkungan huniannya terbalas di masa kini. Di negara tersebut menjadi raja yang manusiawi, Narendra Raja di era itu. Ini adalah keagungan. Terlebih lagi pola pikirnya berbeda dengan kita manusia awam. Melebihi usianya, melebihi pola pikirnya. Meskipun di dalam istana sangat banyak kenikmatan, memang benar pola pikir dan konsepnya melihat para bangsawan adalah demikian. Di luar istana seberapa banyak orang yang menderita. Baik bangsawan maupun orang yang menderita memiliki satu kondisi kehidupan yang sama, yaitu tua, sakit, dan mati. Sama halnya berada di kondisi sakit, tua, dan mati. Kondisi ketidakkekalan yang demikian, tetapi juga pembagian kasta di masyarakat yang demikian, ada yang disegani dan dihormati. Ada juga yang demikian direndahkan. Bersusah payah, inilah ketidakadilan yang beliau rasakan.
Kehidupan manusia tidaklah kekal. Ditambah lagi kondisi adanya perbedaan kasta, beliau ingin memecahkan konsep pemikiran yang demikian, sehingga ingin meninggalkan kehidupan berumah tangga. Beliau menyadari, walaupun menjadi seorang raja, pengaruhnya hanya terbatas pada satu tempat saja. Di bumi yang luas ini, India saja sudah sangat luas, memiliki tanah yang demikian luas. Akan tetapi, mereka yang memerintah sebagai raja masih sangat terbatas dalam hal mempengaruhi. Melihat ketidaksetaraan dalam kehidupan yang meluas ini dan kehidupan yang tidak kekal, jadi beliau merasa hanya dengan benar-benar memahami secara menyeluruh prinsip kebenaran baru dapat mengubah cara berpikir manusia, sehingga dapat mengubah kehidupan manusia di dunia ini. Satu-satunya cara untuk mengubah cara hidup manusia adalah melalui prinsip kebenaran. Jadi, beliau pergi melakukan pembinaan diri. Saat melakukan pembinaan diri, beliau mengalami penderitaan karena angin, beku, salju, kedinginan. Dalam kurun waktu yang bertahun-tahun lama, 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Elemen kehidupan di luar, apakah dharma terkondisi atau dharma tidak terkondisi, segala sesuatu yang perlu dipahami telah menjadi jelas. Membina diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan saat itu, beliau benar-benar menenangkan pikirannya. Menenangkan pikiran ini fokus untuk berpadu dengan alam semesta. Beliau diam-diam merenungkan prinsip kebenaran alam semesta ini. Matahari terbit, matahari tenggelam, waktu, ruang, dan ruang yang besar di alam semesta ini. Berbagai prinsip kebenaran direnungkan dengan tenang dalam kurun waktu yang demikian panjang. Beliau mengikis segala kerisauan, kegelapan batin, serta delusi sebanyak butiran debu. Dengan pemahaman yang menyeluruh, beliau akhirnya tersadarkan dan menjadi satu dengan alam semesta. Berapa banyak prinsip yang terkandung di alam semesta adalah berapa banyak prinsip kebenaran yang diserap oleh Buddha dalam lautan kebijaksanaan hakiki pencerahan. Itu adalah tak terhingga dan tak bertepi. Ingin membabarkan dharma kepada para makhluk di dunia itu adalah pada 4 penjuru mata angin, 4 mata angin tengah, atas dan bawah, terdapat tak terhingga negeri. Ini adalah yang tercerahkan, telah mencapai pencerahan, tidak menerima kondisi ini. 4 penjuru, 4 mata angin yang merintangi, 4 mata angin atas dan bawah di ruang hampa yang besar ini. Ada berapa banyak dunia di alam semesta ini tidak dapat diukur. Ini adalah kondisi setelah mencapai pencerahan. Ini adalah prinsip kebenaran. Dalam bahasan langsung dan bahasan lingkungan hunian, adalah yang diakumulasi dari kehidupan ke kehidupan yang telah dihayati dan dipahamnya. Dia terus mengakumulasi kebijaksanaan. Semuanya adalah diakumulasi dengan terjun ke tengah orang banyak, ke atas memohon, membuka dan menunjukkan. Terjun ke tengah orang banyak untuk menghayati, membangkit tekad dan menjalin jodoh baik. Terakumulasi jalinan jodoh dengan para makhluk seperti ini adalah tak terhingga dan tak terhitung. Seperti 6 paramita dalam segala praktik ini, bukan hanya pada kehidupan ini, tapi dari banyak kehidupan. Jadi, pada masing-masing arah terdapat negeri Buddha sebanyak butiran pasir dari 5 juta koti nayuta tak terhingga sungai Gangga. 5 juta koti. Apakah masih ingat? Demi untuk mengumpul belahan raga dari para Buddha, sehingga dari alisnya memancarkan cahaya. Demikian cahaya tersebut menerangi seluruh penjuru timur. Semua orang seharusnya ingat, hanya pada satu penjuru saja. Dia harus melalui negeri Buddha sebanyak butiran pasir dari 5 juta koti nayuta tak terhingga sungai Gangga. Ini menunjukkan bahwa dari kehidupan ke kehidupan terdapat pada 4 penjuru mata angin, dari masa tanpa awal sudah demikian. Negeri Buddha hanya pada satu penjuru saja sudah demikian banyak.
sehingga ini dapat menunjukkan bahwa setiap Buddha memiliki bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terkira hanya pada satu penjuru timur saja. Butiran pasir dari 5 juta koti nayuta Sungai Gangga. Angka ini adalah sama dengan apa yang kita bahas sebelumnya pada bab kota gaib kita. Kalpa sebanyak butiran pasir sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Pada era Buddha Mahavishna Snana Bibu, ini telah dikatakan oleh Buddha Sakyamuni kepada kita. Dahulu kala yang begitu panjang dan lama, waktu yang demikian panjang dan lama, yang dikatakan sekarang adalah negeri-negeri di mana para belahan raga Sakyamuni membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Sebenarnya sudah ada berapa banyak? Hanya menuju ke bagian timur saja sudah terdapat para Buddha dari negeri-negeri sebanyak butiran pasir pada 5 juta koti nayuta Sungai Gangga. Negeri itu digunakan oleh Buddha Sakyamuni untuk waktu yang begitu lama, waktu tak terhingga. Negeri yang telah dibimbing dan diselamatkan para makhluk itu, tempat itu. Dengan demikian, setiap Buddha memiliki bodhisattva sebanyak puluhan joti tak terkira. Setiap Buddha muncul ke dunia memiliki bodhisattva yang tak terkira. Karena Dharma berasal dari mulut, satu orang membicarakan prinsip kebenaran yang menakjubkan. Sangat banyak orang mendengarkan, sangat banyak orang menyerap ke dalam hati. Setelah menyerap ke dalam hati, menghayati prinsip kebenaran ini, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dari mulut orang yang tidak terkira menyampaikan lagi prinsip kebenaran ini, kebenaran sejati yang disampaikan lagi oleh begitu banyak orang, lebih banyak lagi orang yang mendengar. Ini adalah yang dikatakan pada Sutra Makna Tanpa Batas. Tiada terhingga berawal dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Prinsip kebenaran adalah demikian. Jadi, setiap Buddha memiliki bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terkira. Ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran, jika kita bisa memahaminya secara tuntas, prinsip kebenaran dari setiap orang diserap ke dalam hati. Dia menerima pengajaran sesuai prinsip kebenaran. Secara alami, kegelapan batin dan kerisauan kita, pandangan keliru akan semakin lama semakin berkurang. Benih jiwa kebijaksanaan akan semakin lama semakin bertambah. Prinsip kebenaran dari hal keduniawian dapat dibedakan dengan jelas. Inilah kebijaksanaan, jadi dengan bersungguh hati untuk menghayatinya. Harapan mendasar dari Buddha yang dilindungi dan diingat selalu adalah membabarkan segala dharma menakjubkan bagi semua makhluk. Pada 4 mata angin tengah, atas dan bawah yang diterangi cahaya. Dikarenakan cahaya ini, seluruh persamuhan dapat melihat tanpa rintangan. Para Buddha memperoleh demikian banyak pencapaian. Satu orang bisa membantu pencapaian pola pikir banyak orang, mengubah dari yang jahat menjadi baik. Ketika pola pikir mereka bisa dirubah, ini adalah harapan mendasar para Buddha. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Dari sifat hakiki kebudaan yang dimiliki setiap orang, kemudian mengembangkan potensi dan kemampuan bawaannya, semua itu demikian dikembangkan. Ini adalah sedang mengajarkan dan membimbing para makhluk. Dan ini merupakan harapan mendasar dari para Buddha. Berharap para makhluk bisa mengembangkan sifat hakikinya yang demikian adanya, serta dapat mengembangkan potensi dan kemampuan bawaannya. Jadi membabarkan segala dharma menakjubkan bagi semua makhluk. Kebijaksanaan dari para Buddha adalah bisa mengembangkan tatata dari semua orang. Maka, pada 4 mata angin tengah, atas dan bawah yang diterangi cahaya. Cahaya yang bersinar melalui kedua alis demikian terpancar, yang dimana bukan hanya menyinari ke arah penjuru timur, juga ke 4 arah mata angin tengah, atas dan bawah, timur, barat, selatan, dan utara. Semua cakupan dari penjuru timur, barat, selatan, dan utara itu adalah 4 mata angin tengah, atas dan bawah.
Karena timur yang disebutkan adalah penjuru timur yang tiada terbatas. Demikian pula dengan arah barat, sehingga penjuru timur, barat, selatan, dan utara merupakan dunia yang tak bertepi. Sisi timur ada bagian yang sangat jauh di depan arah timur sana. Sisi barat ada bagian yang sangat jauh di depan arah barat sana. Jadi masing-masing penjuru adalah tiada batasan. Jadi satu cahaya yang menyinari adalah mencakup 4 mata arah angin, atas dan juga bawah. Terang cahayanya mencakup seluruh penjuru. Dikarenakan cahaya ini para hadirin melihat tanpa rintangan. Cahaya ini adalah cahaya yang tidak terhalang. Seperti suara berbicara, apalagi seperti teknologi sekarang. Mikrofon yang di dada secara alami mentransmisikannya keluar. Diunggah ke komputasi awan atau jaringan internet, dapat ditransmisikan ke ruang manapun, tidak hanya di negara Taiwan, tetapi di bumi ini. Selama frekuensi ini tercapai, dia dapat menerimanya. Artinya, hati bisa berkomunikasi dengan hati. Hati semua makhluk hidup dapat tembus hati Sang Buddha. Kita juga bisa mendengarnya. Kita bisanya mengatakan orang yang saling memahami. Memahami apa yang ingin saya katakan di hati saya. Kita juga memahami harapan mendasar Sang Buddha, Dharma yang menakjubkan ini. Kita juga bisa memahami dengan batin Buddha. Niat Sang Buddha adalah melindungi dan mengingat selalu akan Dharma yang menakjubkan. Kita sudah mengerti. Sang Buddha mengatakan kita dapat memahami. Ini seperti frekuensi. Memahami. Orang dewasa memahami. Anak-anak juga memahami, jauh dan dekat, yang tua dan yang muda. Pada tahun 2016, ada sekelompok bodhisattva cilik dari Taiwan datang untuk berbagi kisah dengan master. Mereka juga mengikuti, menghirup keharuman Dharma, sangat banyak memperoleh kesan batin. Masing-masing dari mereka memiliki kesan batin, membuat saya sangat sukacita ketika mendengarnya. Mereka mengatakan demikian kepada saya. Kata Sekong, semua makhluk yang bernyawa memiliki hakiki kebudaan. Maka kita harus menghargai jalinan jodoh serta bersama-sama mendengarkan Dharma. Saat Papa dan Mama mendengarkan Dharma, saya juga beritahu Papa dan Mama bahwa saya ingin ikut mereka pergi mendengarkan Dharma. Orang tua yang menemani mereka datang. Orang tua sangat sukacita. Dari samping mereka mendengarkan anak-anaknya berdialog dengan master, mereka sangat sukacita. Ketika ditanya mereka akan menjawab. Mereka mengatakan, mendengarkan sutra, jika mereka bisa melewati 1 bulan, mereka mulai saling memberi dorongan, juga menulis catatan. Mereka membawa buku catatannya, perlihatkan ke saya. Usia yang masih kecil, ada juga yang taman kanak-kanak, tidak bisa menulis huruf. Mereka menulis me, menggambar. Saya lalu bertanya ke mereka, gambar apa yang kalian gambarkan ini? Yan He lalu mengatakan, kakek guru berkata, batin manusia seperti sebuah gudang. Dalamnya ada benih. Ini adalah benih. Yang petak-petak ini apa? Ini adalah sawah. Sekong mengatakan, benih disemaikan ke sawah, maka bisa tumbuh padi. Seperti mengatakan 1 lembar prinsip kebenaran kepada saya. Dia mengatakan, 1 tumbuh menjadi tak terhingga, bisa menerima banyak benih baik. Saya melihat lagi catatan yang lain, mengatakan, ini kamu sedang menggambar apa? Mengapa begitu semrawut? Dia mengatakan, Sekong juga mengatakan, batin ada benih yang jahat. Benih jahat bagaikan bom. 1 niat batin yang jahat sama seperti bom, bisa meledak. Dengan begini mengatakan ke saya, ini adalah di Tainan. Yan He lalu mengatakan lagi, menghirup harumnya Dharma ada 5 kebajikan.
Ada 5 yang bisa didapat. 5 hal yang bisa didapat. Saya lalu bertanya kepadanya, apa 5 hal itu? Dia berkata, yang pertama, dapat mendengar Dharma, menghirup harumnya Dharma, merasa sangat sukacita. Ini disebut penuh sukacita dalam Dharma. Jika dalam satu hari ini saya ada mendengar Dharma, semangat saya penuh energi. Yang kedua adalah dapat bersama-sama banyak teman untuk giat bersemangat. Saya bertanya lagi, dan yang ketiga, apa yang diperoleh? Yang ketiga, setelah menghirup harumnya Dharma, dapat makan bersama-sama dengan teman. Tidak seperti di rumah selalu bangun kesiangan. Ibu membangunkan saya terlambat ke sekolah, makan terburu-buru seperti serigala. Dia berkata, setelah kita selesai mendengar Dharma, baru sekitar jam 6, kita dapat sarapan dengan santai dan menghabiskannya. Kemudian, saya bertanya lagi. Dan yang keempat, setelah sarapan, kami mulai berangkat ke sekolah, tidak perlu terburu-buru. Dulunya saya selalu sarapan dengan cepat, tidak sempat lagi ke sekolah. Sekarang sarapan dengan santai dan menghabiskannya juga tiba cepat di sekolah, tidak terlambat. Saya bertanya lagi. Yang kelima, dijawab. Yang kelima, ketika hari sudah siang, selesai makan siang, guru kami mengharuskan kami untuk beristirahat. Ketika istirahat siang, akan langsung tertidur di atas meja. Dulu tidak bisa tidur dan membolak-balikkan badan dengan gelisah di atas meja. Dan guru akan mencatatnya sebagai anak nakal. Demikianlah yang dikatakannya. Semenjak ikut menghirup keharuman Dharma, di buku tulisnya, guru tidak pernah memberi catatan untuknya sebagai anak nakal. Inilah 5 keuntungan yang diperolehnya. Maka dalam hal menghirup keharuman Dharma, mereka juga memperoleh kesan batin. Lihatlah, satu orang yang berbicara. Anak-anak tersebut berada di Tainan. Sedemikian rupa setiap hari. Setiap hari. Saya yakin saat ini juga sama. Yang sedang mendengarkan Dharma, ada sekelompok bodhisattva cilik. 4 mata angin tengah dan atas bawah. Demikian pula ketika satu orang berbicara, dapat menjangkau penjuru selatan, barat, utara. Inilah tempat yang diterangi seberkas cahaya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Dikarenakan cahaya ini, seluruh persamuhan melihat cahaya sudah dapat memahami maksudnya. Melihat seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahinya. Semuanya sudah memahami. Ini adalah tanpa rintangan. Mendengarkan Dharma juga tanpa rintangan. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada semua negeri Buddha itu, tanahnya terbuat dari kristal, diperagung dengan pohon mustika dan pakaian mustika. Para bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terhingga memenuhi negeri. Tirai mustika dan jaring mustika dibentangkan di mana-mana. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Ini yang digambarkan sebelumnya. Keagungan dan kemurnian dari negeri-negeri itu, pohon mustika sangat rapi. Semua orang mengenakan pakaian mustika. Pakaian mustika ini adalah jubah kelembutan dan kesabaran. Semua orang sangat agung. Keagungan mereka merupakan bahasan lingkungan hunian, di mana mereka terlahirkan di negeri itu. Banyak sekali bodhisattva yang berdiam di sana. Para Buddha pada negeri-negeri itu, dengan suara keras dan menakjubkan, membabarkan segala dharma. Terlihat pula para bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terhingga yang memenuhi negeri-negeri itu, sedang membabarkan dharma untuk orang-orang. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Para Buddha pada negeri-negeri itu, dengan suara keras dan menakjubkan membabarkan segala dharma. Setiap orang Buddha yang berada di negeri itu, semua yang berada di negeri itu,
Tiada henti membabarkan dharma menakjubkan. Di sana juga banyak sekali bodhisatwa. Ini adalah memenuhi negeri-negeri itu sedang membabarkan dharma untuk orang-orang. Buddha sedang membabarkan dharma. Bodhisatwa pun membabarkan dharma. Negeri ini dipenuhi oleh dharma menakjubkan. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan demikian. Pada penjuru selatan, barat, utara, 4 mata angin tengah, atas dan bawah, tempat-tempat yang diterangi oleh seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahinya, juga demikian adanya. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Ini adalah arah penjuru. Penjuru selatan, barat dan utara. Dikatakan selatan, barat dan utara, sebelumnya ada timur. Sekarang disebutkan selatan, barat, dan utara. Total ada 4 penjuru, 4 mata angin, lalu atas dan bawah. Demikian menjadi 10. Ini yang disebut 10 penjuru. Belahan raganya tersebar di 10 penjuru. Jadi, 10 penjuru. Cahaya melalui kedua alis menyinari hingga ke 10 penjuru. Cahaya ini adalah makna dari jalan tengah. Jalan tengah itu laksana seberkas cahaya yang menyinari 8 arah mata angin, kemudian atas dan bawah, semuanya merasakan cahaya ini. Cahaya menyinari penjuru timur. Apa yang dilihat, demikianlah 9 penjuru lainnya juga merasakannya. Pada penjuru selatan, barat, utara, 4 mata angin tengah, atas dan bawah. Arah angin ada 10. Ketika cahaya menyinari penjuru timur, apa yang terlihat adalah demikian. Pada 9 arah angin lainnya, tempat-tempat yang diterangi cahaya, penampilannya juga sama. Jadi, tempat-tempat yang diterangi oleh seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahinya juga demikian adanya. Adalah demikian adanya. Tempat-tempat yang diterangi oleh seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahinya ini adalah sama dengan tempat di penjuru timur. Maka dikatakan juga demikian adanya. Tempat-tempat yang diterangi oleh seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahinya juga demikian adanya. Tempat-tempat yang diterangi oleh seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahinya adalah sama seperti penjuru timur, makanya dikatakan juga demikian adanya. Terlebih dahulu menerangkan tentang keagungan dari balasan lingkungan hunian. Pertama-tama ia menerangkan tentang keagungan dari balasan lingkungan hunian. Di setiap tanah negeri itu, lingkungannya sangat agung. Selanjutnya menerangkan tentang balasan langsung. Kita baru saja membicarakan ini. Balasan langsung adalah membabarkan dharma di tanah negeri itu. Setiap orang begitu agung. Mereka mengenakan jubah kesabaran dan kelembutan. Mereka semua menjalani pelatihan bodhisattva. Dharma yang mereka babarkan adalah dharma yang menakjubkan. Pada 4 penjuru mata angin, 4 mata angin tengah, atas dan bawah, terdapat para Buddha. Dari negeri-negeri sebanyak butiran pasir pada 5 juta koti nayuta tak terhingga sungai Gangga. Sama seperti penjuru timur, pada 4 penjuru mata angin, atas dan bawah, yaitu ke-9 penjuru lainnya juga demikian. Di negeri-negeri sebanyak butiran pasir pada 5 juta koti nayuta tak terhingga sungai Gangga, di setiap tempat masih ada tanah negeri yang tidak terhingga. Terlebih dahulu menerangkan tentang keagungan dari balasan lingkungan hunian, selanjutnya menerangkan tentang balasan langsung dari membabarkan dharma. Pada 4 penjuru mata angin, 4 mata angin tengah, atas dan bawah, terdapat para Buddha dari negeri-negeri sebanyak butiran pasir pada 5 juta koti nayuta tak terhingga sungai Gangga.
Setiap Buddha memiliki bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terkira. Asalkan ada Buddha yang terlahir di dunia, dengan sendirinya Buddha dan akan mengajari dan menyadarkan bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terkira. Ada bodhisattva yang jumlahnya tak terhingga di tanah negeri ini. Beginilah bagaimana Dharma diteruskan. Buddha adalah tak terhingga dan pengikut adalah tak terhingga. Pengikutnya adalah mereka yang jumlahnya banyak yang menerima ajaran Dharma. Mereka ini adalah pengikut yang tak terhingga jumlahnya. Mereka adalah para pemimpin dan pendamping. Ada yang memimpin dan ada pengikut. Para Buddha dan Bodhisattva. Ada banyak kelompok orang seperti ini, dan mereka membawa semakin banyak orang, membabarkan Dharma kepada orang-orang, sekelompok demi sekelompok, terus-menerus membabarkan Dharma kepada orang-orang, membabarkan Dharma dengan luas. Jadi, dimanapun cahaya ini bersinar, dikarenakan cahaya ini, seluruh persamuhan dapat melihat tanpa rintangan. Setiap Buddha memiliki bodhisattva sebanyak puluhan juta koti tak terkira. Dikarenakan negeri adalah tak terhingga, Buddha adalah tak terhingga, dan pengikut adalah tak terhingga. Para Buddha dan bodhisattva berulang-ulang membabarkan Dharma kepada orang-orang. Dimanapun cahaya ini bersinar, dikarenakan cahaya ini, seluruh persamuhan dapat melihat tanpa rintangan. Ketika orang-orang melihat cahaya ini, mereka tidak lagi memiliki rintangan. Mendengarkan Dharma tanpa rintangan. Cahaya yang bersinar juga tanpa halangan, sama seperti cahaya matahari ketika bersinar tanpa halangan. Dharma juga demikian. Suara dipancarkan juga tanpa rintangan, sepanjang frekuensi sesuai hati saling merespon. Hati kita dan Dharma saling merespon dengan sendirinya akan tanpa rintangan. Jika batin memiliki kerisauan akan merintangi Dharma. Rintangan Dharma, seperti ada sesuatu yang menghalangi sinar cahaya, tidak dapat menembus tatata kita. Jika tertutup oleh kegelapan batin dan kerisauan kita, itu tidak dapat bersinar. Jadi kita harus berupaya keras, terlebih dahulu melenyapkan kegelapan batin dan kerisauan. Jika tanpa Dharma, tidak dapat melenyapkannya. Adanya Dharma, dengan menggunakan Dharma, kita dapat melenyapkan kerisauan satu persatu. Hanya dengan demikian, cahaya Dharma dapat mencapai sifat hakiki tatata kita. Sekali memahami sepenuhnya, tidak akan ada rintangan lagi. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini kembali mengatakan, pada ketika itu, para Buddha pada 10 penjuru masing-masing memberitahukan kumpulan bodhisattva. Pria berbudi, aku sekarang harus pergi ke dunia saha, di mana Buddha Sakyamuni berada, serta memberikan persembahan kepada stupa dari Tathagata Prabhutaratna. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Ketika pancaran cahaya bersinar pada saat itu, para Buddha pada 10 penjuru secara bersamaan kepada semua bodhisattva yang masing memimpin berkata demikian. Aku sekarang harus pergi ke dunia saha untuk memberikan persembahan di tempat di mana Buddha Sakyamuni berada, serta memberikan persembahan kepada stupa dari Buddha Prabhutaratna. Karena pancaran cahaya menerangi, mereka semua datang. Para Buddha pada 10 penjuru masing-masing berbicara kepada para bodhisattva dalam kelompok mereka. Pria berbudi, aku sekarang harus pergi ke dunia saha, di mana Buddha Sakyamuni berada. Dikarenakan cahaya menerangi sana, makanya tahu akan maksudnya dan datang ke sini. Ketika melihat cahaya, maka sudah tahu maksud Buddha. Dengan demikian datang dengan sendirinya. Ini adalah menunjukkan hati merespon hati Buddha. Dengan begini mereka pun datang, serta memberikan persembahan kepada stupa dari Tathagata Prabhutaratna.
Mereka bukan hanya datang dikarenakan sinar cahaya dan mengetahui maksud dari Buddha, tapi juga datang untuk memberi persembahan kepada stupa Buddha Prabhutaratna. Buddha di dunia sekarang datang memberi persembahan kepada Buddha kuno dari masa kalpa tak terhingga dulu. Ini adalah satu sama lain. Sama seperti kita sekarang. Kelas kita ini, sekolah ini, mendengar bahwa di dalam sekolah kita yang sama, ada mengundang profesor dari tempat lain untuk memberikan kuliah, maka sangat banyak murid. Mereka juga bisa mengajak satu jurusan dan satu kelas untuk bersama-sama ikut mendengarkan mata kuliah dari profesor yang dari tempat jauh untuk mendengarkan. Prinsip yang sama, yaitu kita sekarang juga sama. Di antara sesama para Buddha, yaitu Dharma. Dharma ini, Dharmakaya dari Buddha, itu adalah sekumpulan dari segala sesuatu di langit dan bumi seluruh alam semesta. Semuanya berkumpul menjadi satu. Seperti demikian, sejak zaman dulu, sekarang, dan masa lalu adalah sama. Prinsip kebenaran adalah sama persis, adalah sama. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan kepada stupa dari Tathagata Prabhutaratna. Ini adalah menghormati prinsip kebenaran dari zaman dulu. Dan sekarang bagaimana? Prinsip kebenaran yang sekarang digabungkan itu adalah saling respon. Digabungkan dengan Dharma, digabungkan serta memberikan persembahan kepada stupa dari Tathagata Prabhutaratna, serta ingin memberikan persembahan kepada stupa dari Tathagata Prabhutaratna. Ini menjelaskan kalau para Buddha dari 10 penjuru memberikan respon dan mengatakan akan datang. Inilah penjelasannya. Menjelaskan kalau para Buddha dari 10 penjuru memberikan respon, sehingga dinamakan datang. Mendapatkan respon cahaya yang dipancarkan ini, demikian akan berkumpul. Para Buddha memberitahukan semua orang untuk sama-sama datang. Artinya adalah satu esensi, satu Buddha. Begitu cahayanya dipancarkan, para Buddha akan datang berkumpul. Ini menunjukkan satu esensi. Buddha Sakyamuni sekarang tidak bergerak. Pada persamuannya, secercah cahaya yang dipancarkannya dari dahi merupakan cahaya yang dipancarkan Buddha ini. Itu merupakan para Buddha dari 10 penjuru, yaitu prinsip kebenaran. Pada batinnya yang mendalam, prinsip kebenarannya segala kebajikan ini, kebijakan ini, segala benih kebijaksanaan, demikian bersatu, sehingga dikatakan sana dan sini adalah satu esensi. Pada awalnya tiada diri sendiri atau lainnya. Tidak membedakan saya dan kamu. Prinsip kebenaran dia dengan kamu dan saya merupakan satu jenis prinsip kebenaran. Buddha Sakyamuni memahami prinsip kebenaran dengan prinsip kebenaran yang dipahami Buddha Prabhutaratna adalah sama, satu esensi. Buddha kuno demikian, Buddha sekarang juga demikian. Buddha sini demikian, Buddha sana juga demikian. Kita semua orang mendengarkan satu jenis prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tidak berubah. Pandangan dan pemikiran kita sendiri yang berubah. Prinsip kebenaran selamanya sama, sehingga pada awalnya tiada diri sendiri atau lainnya. Prinsip kebenaran demikian adanya, sehingga memberitahukan semua orang untuk datang. Inilah respon sementara sesuai kapasitas. Para Buddha memberitahukan semua orang untuk sama-sama datang. Sana dan sini adalah satu esensi. Pada awalnya tiada diri sendiri atau lainnya. Memberitahukan semua orang untuk datang. Inilah respon sementara sesuai kapasitas. Demikian cahaya dipancarkan. Semua orang bersama menghayati cahaya ini. Ini menandakan satu prinsip kebenaran yang sama. Begitu jauh, ini menandakan semua di antara alam semesta yang manapun berkumpul menjadi satu prinsip kebenaran, baik aspek materi. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Ini juga merupakan sebuah prinsip kebenaran. Terbentuk, bertahan,
rusak dan musnah, ataupun aspek tubuh fisiologi manusia juga tidak ada lagi. Batin kita terus tergoyahkan, muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Juga tidak ada prinsip kebenaran yang sama. Baik kosong atau mati, ataupun lenyap, tidak ada lagi. Ini semua merupakan sebuah prinsip kebenaran. Tetapi pada materi, kata benda berbeda. Prinsip kebenaran adalah sama, sehingga ini dinamakan satu esensi, bukan yang lain. Satu cahaya dapat menangkap begitu banyak prinsip kebenaran. Inilah datang. Semua prinsip kebenaran dirangkum alam semesta menyatu menjadi satu. Kebenaran sejati ini begitu cahaya dipancarkan, demikian dinamakan, memberitahukan semua orang untuk datang. Demikian begitu banyak bersatu. Inilah respon sementara sesuai kapasitas. Kapasitas para makhluk, Buddha membabarkan Dharma selama 40-an tahun, terlebih dahulu membabarkan ajaran sementara. Untuk menunjukkan ajaran sejati baik membahas tentang kekosongan maupun keberadaan. Tetapi disimpulkan demikian sehingga kita harus bersungguh hati. Prinsip kebenaran pada dasarnya satu esensi. Hanya para makhluk yang membuatnya menjadi rumit. Segala hal sangat mudah. Karena masyarakat di dunia, batin manusia yang rumit, sehingga masalah menjadi rumit. Kita sekarang harus kembali pada kesederhanaan, yaitu membuka segala kegelapan batin, senantiasa lebih bersungguh hati.